Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam ya'lu wa la yu'la alai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Alhamdulillah tahdits bi nikmah kita bisa berkumpul pada acara pengajian rutin yang insyaallah namanya rutin itu dawam ya. Nama dawam kata Rasul, ahamul a'mal indallah adwamuha wa in qalla, kan gitu ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah dawam, istiqomah walaupun sedikit gitu. Jadi istiqomah, takdir rutinan, rutin itu kan istiqomah. Mudah-mudahan. Nah, kalau dengan istiqomah itu tidaknya pun dianggapnya jalan gitu. Oke, contoh misalkan kita kan sudah rutin ngaji, tetapi ada halangan, kita tetap aja dianggap melakukan yang dirutin itu gitu. Misal kita itu alhamdulillah rutin istiqomah salat tahajud, ternyata karena sekarang kecapean enggak tahajud malam teh, dihitung oleh Allah tahajud karena dawamnya itu. Nah, biasa kita misalkan suka ngaji, sekarang karena sakit enggak ngaji, Pak Taufik, dapat pahalanya gitu. Asal dalam hati tetap, ya Allah sekarang ngaji tapi saya tidak bisa gitu. Entong lempeng gitu. Ai lempeng menyuruhin gitu teh awenya gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ngaji insyaallah ya, kan tadi ya, Islam itu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan ya dalam Islam itu. Nah, kenapa Islam itu tinggi? Karena Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah ya. Innad dina indallahil Islam, tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Nah, gimana para nabi? Para nabi juga wa nahnu lahum muslimun, dalam Al-Qur'an kami para nabi semua itu muslim, Islam. Apa kehebatannya Islam? Nah, Islam itu syumuliyah. Apa syumuliyah itu? Sempurna. Ya. Sempurna dalam apa? Syumuliyatul manhaj. Syumuliyatul manhaj. Apa itu? Syumuliyatul manhaj itu ajaran-ajarannya yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena menyeluruh, holistik. Islam itu ajarannya semua aspek dikaji dalam Islam. Politik ada, siasat, hukum, pidana perdata ada, jinayat, gitu. Waris ada, semua komplit. Nah, itu disebut syumuliyatul manhajnya. Jadi sempurna ajarannya gitu. Termasuk sosialnya diajarkan oleh Allah. Nah, yang kedua syumuliyatuz zaman, kesempurnaan dalam zamannya. Artinya ketika Islam sudah ada, itu Islam gitu ada, itu syumuliyatuz zaman, artinya tidak tidak usang dimakan waktu gitu. Kapanpun, dimanapun, sampai kiamat berlaku. Dan tidak pernah ada, wah ini Quran ayat ini tidak relevan lagi, enggak. Semuanya relevan gitu. Setiap saat, kapanpun. Coba aja kita baca Quran, pagi enak, siang ngeunahun, sore ngeunah enak,
malam gitu. Nggak ada yang ini, kan beda dengan lagu misal mau ya kieu lagu gitu beda dengan Quran tuh kapanpun itu contohnya, contoh kajiannya. Nah yang paling utama Islam itu beda, agama kita ya Al-Quran itu beda dengan kitab dulu. Kalau kitab dulu kan nabinya sudah tidak ada, sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah yang ketiga sumuliatul makan, ya tempat. Jadi kesempurnaan tempat gimana? Nabi-nabi dulu kan lokal, ya ajarannya untuk satu kaum, satu wilayah. Nah, misalkan Nabi Musa untuk Bani Israel gitu kan, orang Indonesia kalau iman tidak akan diterima gitu waktu itu misalkan. Nah kalau Islam ya maksudnya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita itu semua itu makan dimanapun tempatnya. Kenapa? Karena Allah menurunkan Nabi itu rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Nah kesempurnaannya itu banyak sekali contohnya. Sosial ya, dalam ilmu sosialnya, yaitu contoh misalkan wa'ani bani Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW al muslimul akhul muslim, muslim dengan muslim adalah saudara. Nah namanya saudara beda dengan teman. Kalau saudara pastilah dalam hatinya gimana gitu, lebih sayangnya, lebih ingin menolongnya gitu ya. Nah karena muslim dengan muslim itu saudara, maka la yadlimu, tidak boleh ada yang saling mendolimi. Nah, tidak boleh ada yang saling mendolimi itu. Nah inilah disebut interaksi sosial. Dan Islam itu kan tidak hanya melulu sholat, puasa gitu, enggak. Tapi interaksi sosial artinya tidak boleh mendolimi. Ya, mendolimi itu apa? Ya kan artinya dolim itu kebalikan dari adil. Apa adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dolim ya sebaliknya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim namanya. Ya, nah, dolim contoh misalkan kita memilih pemimpin supaya apa? Supaya mengatur urusan umat, urusan rakyat, gitu. Nah mensejahterakan rakyat, kemudian ini menyengsarakan rakyat misalkan teh, nah itu berarti dolim namanya, gitu. Nah kita dijadikan oleh masyarakat pemimpin, kemudian kan dijadikan pemimpin supaya memudahkan urusannya. Ternyata setelah kita jadi pemimpin disulitkan, menyulitkan. Nah jadi susah gitu. Nah itu dolim namanya gitu. Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau muslim dengan muslim la yadlimu wala yusalimu, dan tidak boleh saling mencela gitu ya. Saling mencela. Mencela itu namanya gibah, bukan gibah apa? Lumajah ya, lumajah. Atau saling memusuhi. Man kana fi hajatin akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa memenuhi kebutuhan seseorang, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya tuh. Ini sosial ya. Jadi Islam itu betul-betul sempurna ya. Jadi bukan hanya surga neraka enggak, tetapi interaksi. Barang siapa yang memenuhi hajat orang lain, maka dia akan dipenuhi oleh Allah hajatnya. Ya. Upami kalau kita lihat logika makan, ada seseorang kita bantu atau mengurangi dong harta kita kurang. Nah menurut logika, tapi kata Allah ketika dia memenuhi kebutuhan orang lain, maka dia akan dipenuhi oleh Allah kebutuhannya. Itu janji Allah.
Wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan susah sedihnya seseorang, maka Allah akan menghilangkan sedih susahnya itu orang tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya, dosa-dosanya nanti pada hari kiamat. Tapi dengan medsos mah justru ya aib itu jadi rame. Di medsos itu kan saling serang sekarang ya. Ngeri sekarang di medsosnya mengajarkan teh umat muslim tertipu dengan sholatnya. Karena sholat dalam Al-Quran itu 3 waktu. Bukan 5 waktu, tertipu gitu. Itu kan perang opini. Ada juga yang menyebutkan bid'ah kalau ngaji tidak pakai kitabnya. Ya, ada yang menyebutkan gitu ya, di medsos ramai gitu kan. Kemarin ramai medsos. Bid'ah hukumnya kalau ngaji tidak pakai kitab. Kalau dengan logika aja, memang Nabi kalau ngaji pakai kitab? Memang sahabat waktu ngaji pakai kitab? Sudah ada gitu kitab waktu itu? Kan belum dicetaknya kitab kapan? Kan aneh gitu. Jadi menyebutkan bid'ah gitu, menyebutkan tidak sunnah gitu, ahli bid'ah, kan aneh gitu ya. Quran itu dicetaknya kapan sih? Gitu. Kitab itu kapan? Hadis itu kapan? 400 tahun setelah wafat Nabi baru ada kitab. Bukan aneh gitu ya, aneh. Sekarang opini seharusnya kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, ya udahlah gitu. Tapi jangan menghajar orang lain gitu ya. Ini bino, ini wah gitu. Itu jadi. Kenapa kan kata Rasul wa man satara musliman, seharusnya tutupi aib. Kalaupun aib, apalagi kalau nggak aib gitu ya. Maksudnya belum tentu benar dan salahnya yang siapa gitu ya. Jangan, ini mah yang sudah benar-benar salah itu jangan diumbar gitu. Gitu. Tutupi. Waalaikumsalam. Ya. Yang nyeleneh. Komennya banyak, yang like banyak, terus di-share-nya banyak, dapat uang di YouTube. Nggak peduli kontennya apa, kalau viral menguntungkan versi investor. Ya, makanya saya suka ingat ke prediksi Sayyidina Ali ya. Nanti setelahku akan ada orang-orang yang mengatakan tentang keimanan dan tentang ibadah tetapi tidak dilaksanakan, bukan kenapa, bukan ingin apa, artinya dia untuk berdebat saja, ilmunya itu untuk mendebat orang lain, ilmunya itu untuk ketenaran gitu. Itu Sayyidina Ali dulu pernah mengatakan seperti itu. Nanti di akhir setelah aku akan ada iman dan ilmu itu bukan diamalkan tetapi untuk didebatkan, untuk dipromosikan gitu. Nah, mungkin gini ya salah satunya. Yang kedua kata Ali, Sayyidina Ali menyebutkan nanti itu sulit sekali ulama-ulama ukhrawi, artinya dia punya ilmu dan mengamalkan ilmunya agak sulit tuh. Kebanyakan di akhir itu pintar untuk dakwah tetapi pengamalan kecil sedikit gitu. Nah, di akhir zaman gitu ya. Ya wajarlah untuk viral itu kan, viral itu dapat uang, makanya Allah sudah jelas-jelas kan mewanti-wanti ya, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, metak di mahal tuh sekalian. Gitu ya. Oh, saya mah jangan sedikit-sedikit, sekali ngaji 20 juta gitu. Kan katanya tidak boleh samanan qalila katanya. Jadi kuduna samanan qalila tapi katsira gitu.
Yang dimaksud di situ makanya harus hati-hati ya sama qalilah itu, yaitu harga dunia. Dunia kan dibandingkan di akhirat jauh. Dunia kan hanya satu, akhirat 99 pahala gitu. Itu yang dimaksud di situ, bukan sekarang kan pakai mainan ya sama santri itu. Orang mungkin minta amplopnya sing gede. Ngaran itu termasuk ayat terbarusan gitu ya. Nah, sekali lagi, waman sataru musliman satarallahu yaumil qiyamah. Ini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ini hal untuk menutupi aib orang lain itu ya. Ya kan orang lain mah dapat anugerah oleh Allah, disayang oleh Allah, jadi walinya Allah, jadi kekasihnya Allah. Sebab apa? Sebab menutupi aib orang lain. Bukan ini mah waduh serba ini dan ini. Umar kesalahan tuh ya. Dan anehnya ya, bukan mencari kebaikannya, tapi mencari kesalahannya. Oh ini salah. Jadi kalau contoh gini, misalkan ini mah kita tidak senang kepada seseorang, kita dengar kan, dengarnya itu bukan ilmunya, tapi juga kesalahan, kurang debat gitu. Nah itu kan bahaya. Jadi tidak menutupi aibnya orang lain. Nah apalagi karena kita muslim dengan muslim, la yakunu, nggak boleh khianat. Nah ini juga sama, ini ilmu sosial dalam Islam. Tidak boleh kalian khianat. Khianat itu kebalikan daripada amanah. Nah, kalau amanah kan terpercaya, kalau khianat ya sebaliknya tidak terpercaya. Wala yakdzibuh, dan tidak boleh berdusta. Nah, itu sosialnya ya. Wala yakhduluh, dan tidak boleh menghinakan orang lain gitu. Kulul muslimin al muslimin haramun, maka muslim dengan muslim itu diharamkan apanya? Irduhu, satu kehormatannya. Tidak boleh kehormatannya dihina atau kalau sekarang itu apa? Ada pencemaran nama baik ini. Jadi tidak boleh. Kenapa? Memang kata Rasul juga tidak boleh irduhu, kehormatannya diganggu. Wa malu, hartanya. Apalagi wadamuhu, dan darahnya gitu. Makanya tidak boleh wala tahasadu, saling hasud. Islam dengan Islam tidak boleh saling menghasudi. Hasud itu kalau bahasa Sunda mah memang terus bahasa Sundanya hasudnya hasud itu ya kalau mudahnya itu kalau minjem bahasa agim itu apa, susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah gitu. Nah itu kalau bahasa agimnya emang hadisnya gitu ya. Jadi murka marah gitu ketika orang lain itu dapat kesenangan itu. Nah kalau kita misalkan ada orang lain dapat anugerah, dapat apa, misalkan kita suka ada dek minah hati, itu hasud. Karena kan misalkan ada seharusnya kita imam nih, berarti orang lain nyabat jadi imam, dek ya amuk, nah itu juga hasud. Suka ada kan gitu dek gitu. Aduh cina gitu kurang ajar. Nah itu ada sifat hasud. Jadi kalau ada gitu dalam hati itu hasud. Tapi kalau orang lain celaka, lah lebok ya syukurin gitu, itu hasud ya. Nah, maka kata Rasul wala tahasadu wala tanajasu, wala tanajasu itu bahasa Sunda silih baeudan Pak Nasid. Silih baeudan teh naon? Silih baeudan teh keng silih baeudan. Beradang silih baeudan teh naon? Wala tanajasu, tidak boleh silih baeudan. Silih baeudan teh musuhan lah itu namanya silih baeudan. Wala tanajasu wala tabaghadu,
Jangan memurkai. Godob itu marah. Janganlah marah-marahan gitu. Marah-marahan. Oh, bahasa Sunda apa? Godob. Wala tadabaru, dan apalagi kalau saling membelakangi. Kan saking nggak seneng itu saya ngabalieur gitu, membuang muka gitu. Nah itu nggak boleh. Nah gitu patonggong-tonggong gitu. Tuh kengeng tuh pada lorot. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh menjual barang orang lain. Gitu. Atau membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Itu jadi Islam itu sangat kafah ya. Kafah itu sempurna. Kalau bahasa akademiknya mah holistik. Kafah. Udkhulu. Oh ini belum. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah dalam Islam itu kafah. Nah gini, maksudnya gini, kan Islam itu menyeluruh. Islam itu semua diajarkan, semua aspek. Jangan gini, karena kita itu senangnya jihad, maka bab jihad aja yang dipelajarinya. Ayat dan surahnya bab jihad. Senangnya sedang beat, bab beat gitu. Yang lain hilang gitu. Senangnya bab sodako aja yang pelajari teh, jangan. Semuanya harus dipelajari. Gitu. Kalau orang yang senangnya fikih saja, mempelajari akhlak tidak. Kalau fikih itu kan hukum syariat. Contoh gini, kalau fikih itu kan hitam putih, benar salah, apalagi hitam putih, itu fikih syariat. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu bukan benar atau salah, baik buruk. Nah itu, tasawuf lagi beda lagi, lebih dalam, lebih toleransi. Makanya kalau ulama dulu itu belajar fikih ya, tapi akhlak juga ya. Walaupun beda, ya kan kita sering dengar lah gitu ya, ulama-ulama dulu itu. Contoh para madhab. Contoh Imam Syafi'i biasanya kan dia menyunahkan kunut di dalam sholat subuh. Ketika di daerah yang tidak kunut, contoh misalkan Imam Hanafi, dia tidak kunut. Kenapa? Karena dia menghargai, di hadapan Allah belum tentu siapa yang benar. Dia pakai dalil, aku pakai dalil. Ini menghargai, itu etika gitu. Etika gitu. Jangan lah abang kena orang nah itu fikih. Fikih itu kan luar. Fikih itu cangkang, ilmu cangkang fikih itu. Ilmu luar gitu. Kita masuk ke akhlak. Nanti masuk ke tasawuf lebih dalamnya gitu. Nah, ini yang disebut dengan akhlak ya, akhlak. Salah satunya di sini ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian semuanya hamba-hamba Allah bersaudara semuanya. Makanya pantasnya di awal Rasul sudah mengatakan dakwah itu jangan dakwah kecuali niatnya dengan cinta. Dakwahilah orang lain karena cinta, bukan karena benci. Kan sekarang kelihatannya ingin memasukkan idenya itu bukan karena cinta, tapi egois, aspirasi saya yang benar teh gitu, yang lain harus sama dengan saya gitu. Enggak, tapi karena cinta gitu. Kalau dengan cinta mah insya Allah beda dah rawas nagain lamun ku cinta mah gitu.
Kecinta. Bisa. Begitu mendidik mawat dah. Pelajarannya tajam. Ya, lebih spesifik kan, lebih spesifik Rasul juga menyebutkan gitu kan. La yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahqiru. Kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Rasul. Takwa itu di sini. Bukan di sini. Bukan di perilaku tapi di hati. Takwa itu. Ya. Orang tahu takwa itu dalam hati, bukan wah ininya seperti hebat gitu. Enggak. Nah, di hati takwa itu. Sampai 3 kalinya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sambil ini ya. Makanya kata Rasul, hasbu mri'im minasyari ayyahkira akhahu al-muslim. Sudah cukuplah orang dianggap orang yang paling jelek kalau suka menghinakan orang lain. Seorang muslim dianggap paling jelek kata Allah kalau dia suka menghinakan orang lain. Anu sok ngahina orang lain teh panggoreng-goreng najami gitu. Jadi bukan bagus menghinakan orang lain teh, berdebat dengan orang lain teh. Sebetulnya dalam Islam itu mujadalah itu jelek tuh. Mujadalah itu inginnya teh, saya ingin tahu sih itulah debat kurang. Orang debat tuh jelek dalam Islam itu. Islam itu musyawarah. Beda mujadalah dengan musyawarah. Kalau mujadalah itu debat. Kalau musyawarah itu mencari solusi. Beda. Pipaseaeun mujadalah mah gitu. Orang yang udah haji tadi harusnya dia nggak berdebat kan. Iya. Pelajaran dari haji. Iya. Dia dilarang tidak. Kenapa? Dia tidak berdebat-debatan. Ini mah debat. Kalau diskusi mah hampir dekat dengan apa? Dengan musyawarah. Kalau diskusi mah. Kalau debat mah ya gitulah, ingin menang itu. Ingin menjatuhkan orang. Jedal. Makanya mah itu. Jadi opat apa yang didinya. Baji 1 juta. Ya. Kul muslim alal muslim haramun dimuwalmun gitunya. Oke. Maka kata Rasul dalam hadis yang lain, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Tidak akan disebut orang yang beriman jika dia tidak mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Ya. Nggak cinta dia. Cintai karena Allah ini, cintanya karena bukan karena nafsu, bukan. Cinta karena Allah ini ya. Jadi contoh misalkan saya tidak mau ke neraka. Oleh sebab itu orang yang akan ada orang yang akan menjurus ke neraka, kita tarik. Jangan itu ke neraka. Kita senang ke surga, maka orang lain juga pasti senang. Hanya tidak tahu, ajak ayo ke surga gitu. Karena menyebarkan cinta. Nah gitu intinya mah. Cocok kan. Main rada ditekankan di garis bawahi. Tidak cukup menjadi orang baik saja. Nah gitu. Itu betul. Memang iya, benar baik ya, memang. Iya. Makanya kenapa dulu gini, makanya ada pertanyaan, apakah Abdul Wali yang ujlah kan, dia ibadah tidak mau terganggu dengan dunia, dia mengasingkan ujlah, juhud dan seterusnya di gunung ibadah tidak pernah maksiat.
Apakah Abdul wali yang ujlah dengan ulama yang bercampur baur, ada maksiatnya, ada lihat maksiat, ada lihat orat, ada ibadahnya, mana yang lebih afdal? Nah, ternyata ulama yang lebih afdal. Kenapa? Karena ulama itu tidak soleh individu, kesolehannya bukan kesolehan individu. Selain kesolehan individu, juga kesolehan sosial. Kenapa? Karena dia bukan hanya untuk sendiri, tapi mengajak orang lain, gitu. Amar ma'ruf, maka lebih bagus, gitu. Maka lebih afdal orang yang berbaur, walaupun ada maksiatnya, ya wajarlah kalau berbaur, gitu. Nah, jadi ngajaknya itu, ya. Jadi saudara, kita contoh lagi, misalkan ada seseorang sedang lapar. Nah, sekarang rasakan kalau saya sedang lapar, kemudian ada yang ngasih makanan, gimana rasa kita? Senang. Ya gitulah orang lain juga sama. Saya senang ketika dikasih, ketika saya butuh, kemudian ada yang nolong, senang. Maka orang lain juga sama seperti kita. Maka kasihlah gitu. Orang lain nggak ada makanan, asongan gitu. Makanan, ya gitu. Unsuru akhaka dzaliman au madluman, gitu. Kata Nabi dalam hadis Anas juga, ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tolonglah olehmu orang yang dolim dan orang yang didolimi. Kita harus menolong orang yang dolim dan orang yang didolimi. Jadi unsur akhaka dzaliman au madluman. Kata Rasul, tolonglah seseorang yang dolim dan orang yang didolimi. Contoh misalkan, orang itu didolimi, dia dipukulan gitu, tunggulan, kita tolong, lindungilah oleh kita orang yang dipukul tadi. Berarti kita menolong orang yang didolimi. Nah sekarang kan yang mukulnya orang yang dolim, ya kita tolong. Karena ngilu nenggelan orang, bukan gitu maksudnya. Ya bukan kan yang dolim juga kudu ditulungan, berarti kan nenggelan itu orang ngilu nenggel gitu, ya bukan. Nah tetapi dilarang, dicegah kedolimannya, itu menolong orang yang dolim namanya. Contoh, ini sudah tahu pejabat ini teh korupsi, dia nyalonin lagi, kita nolong pada dia, aduh kasihan kalau dia jadi lagi, berarti kita tolong oleh kita, jangan dipilih. Kenapa? Karena dia dolim, kita menolong dia supaya tidak dolim terus, gitu. Itu menolong namanya. Itu ulah yang engkarunya dan dolim oge kudu ditolong, colok deh, itu salah itu. Sebelum dicolok dikasih uang. Ya gitu, janganlah ngasih uang mah sehari aja seep, tapi bencananya 5 tahun. Bencananya 5 tahun. Nah minimal Rasul sering mengatakan kan, hakul muslimin alal muslimin. Jadi antara muslim dengan muslim itu ada hak. Kan kalau hak itu kan kebalikannya kewajiban. Hak muslim berarti kewajiban bagi kita, kan gitu. Hak muslim kewajiban bagi kita. Itu banyak, ada yang khomsun, ada yang situn, ada yang sab'atun. Ya, kita ambil yang tengah-tengah aja karena hampir sama ya, yang lain yang 7 juga. Hakul muslimin al muslimin situn. Itu yang diriwayatkan oleh Muslim ya ini. Kalau yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu 5 ya, khamsun. Hakul muslimin ala muslimin. Kita ambil yang 6 aja ya. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alai. Ketika ketemu salam. Nah, dalam yang lapad Bukhari itu raddus salam. Kalau barusan mah ketika ketemu salam. Nah kalau dalam riwayat Bukhari itu raddus salam. Beda, kalau ketika kita ketemu salam berarti orang yang pertama salam. Kalau dalam hadis Bukhari raddus salam yang wajib itu, yaitu menjawab salam yang wajib. Nah gini, ada orang lain ketemu sama kita, dia salam kan?
maka hak dia, kewajiban kita adalah kita menjawab salamnya. Jadi bukan sunnah, bukan, tapi wajib kita menjawab salam. Jadi kalau ada orang yang assalamualaikum, kita tidak menjawab, dosa tuh, haram, dosa. Gimana kalau banyak misalkan di sini datang assalamualaikum, kita bareng-bareng, nah itu jadi yang menjawabnya fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah, ada saja yang menjawab seorang aja, itu orang lain tidak dosa, hanya tetap aja yang mendapat pahala dia yang menjawab, yang tidak menjawab pun tidak dapat pahala, kan tidak dosa, gitu aja gitu. Pak, kalau yang non-muslim ucapin salam dengannya bukan olok-olok, artinya menyesuaikan dengan apa lingkungan. Ya. Apa bahwa jawabnya waalaikum atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun assalamualaikum gitu ya. Nah itu kan ini hormatan muslim ya, disebutnya itu tahiyatul muslim. Jadi hormatan muslim itu dengan salam. Dia bukan orang muslim kemudian salam. Misalnya assalamualaikum, terima kasih, udah aja cukup. Kalau dijawab waalaikum, waalaikum berarti untukmu juga. balikan. Kita dia melakukan keselamatan, kita waalaikum kebalikan keselamatan. Waalaikum itu artinya untukmu juga gitu. Artinya waalaikum itu untukmu juga aidon. Iya, berarti kan dia assalamualaikum kata dia kan, kata kita waalaikum untukmu juga kan gitu. Ya mungkin doanya ya kalau saya sih lebih cenderung mendingan dengan bahasa kita aja. Assalamualaikum, oh makasih, itu selamat pagi gitu. Tekedah waalaikumsalam karena itu doa. Dijawabnya ya assalamualaikum, jawab sami-sami. Nah itu mendingan gitu. Sami-saminya, sami-sami memberikan. Mendingan terima kasih itu. Atur nuhun dah itu. Oke. Tapi kalau di acara sini berarti bisa. Gitu. Ya terlepas dari redaksinya Pak Ustaz ya. Jadi hukumnya kalau menjawab orang salam dari non muslim itu, nah yang tegasnya gitu. Hukum menjawabnya. Iya gitu. Hukum menjawabnya itu makruh. Oh makruh ya udah makruh kalau bahasanya. Lebih baik jangan dijawab lah. Iya. Dapat pahala. Tapi mau dijawab sebut sombong. Iya, salah. Apalagi dengan yang lain Dalam lingkungan organisasi atau pimpinan atasan itu sangat berpengaruh. Misalnya di salah satu organisasi kayak kita, Jawa pasti setiap acara itu bilangnya Bapak Pikon ya, bilang assalamualaikum. Pak Kapolda emang orang Batak. Pasti kalau orang itu kita rapat pasti. Nah makanya kan assalamualaikum itu beda dengan selamat pagi atau selamat siang. Kalau assalamualaikum kan doa. Jadi dia itu berpendapat atau mungkin dia menganggap itu bukan doa, bukan doa Islam. Karena saya katakan tuh lihat dari Budaya. Atau lingkungan lokal. Iya. Jawa Barat itu terkenal muslimnya gitu. Jadi baik itu. Tapi kalau kita tidak menjawab, kira-kira tahu nggak dia gitu? Kayaknya nggak ada kan umum ini. Ya tidak sih. Kalau kita dikala iruk seperti bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita nggak bersikap sempurna. Lagi istirahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam sikap sempurna. Itu dijadikan budaya ya, jadikan. atau gini kita akalin. Waalaikum dan sampai hidayatullah semoga atas kamu semoga dapat hidayah. Bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Ya kalau
Iya. Sulitnya gitu. Ini sudah membudaya, nggak apa-apalah, ada kita Allah lebih tahu apa niat kita lah ya. Berarti Jadi kalau makmum kan lebih baik ya lakukan gitu ya. Yang penting kan ketika dia muslim kemudian katakan assalamualaikum, kemudian itu hukumnya makruh, ya lebih baik balas aja kan gitu. Persoalannya kan ketika kalau sudah makruh dilakukan nggak dosa, nggak dilakukan juga nggak dosa kan. itu mengubah. Mabruh mah lebih bagus ditinggalkan. Iya. Jangan jawab gitu bagusnya mah. Iya. Berarti kami makruh kumaha teh resikonya. Nya ulah ngajak. Walaina salam. Tapi dah ari sarosna mah upami nya. Tapi kan untuk kita balik lagi. Upami kebanyakan mah kan kita nggak jawab juga nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau babarengan mah mungkin saja itu bisa, misalkan kalau sendiri misalkan saya pimpinan salam ke kita kan sendiri itu mah nya pasti cek orang teh wa alaina salam misalkan wa alaina salam misalkan dia nggak ngerti kok gitu. Masalahnya tadi dia tuh udah tahu kunci jawabannya tadi. Tapi dia akan husnudon, oh dia mah ahli ilmu. Alaina itu untuk kami. Ya, kami. Seperti almarhum juga mereka suka pakai kata almarhum. Nah, tadi dalam pengajian juga tadi ada saya nggak sebelum di sini ngaji dulu asar. Ustaz cina gimana kalau ada orang lain bukan muslim suka innalillahi kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu enggak boleh. Kenapa? Kan artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Kan mereka tidak tahu Allah, dia tidak percaya kepada Allah, gimana mau kembalinya kepada Allah. Jadi jangan innalillahi, apa artinya? Silakan apa saja membacanya. Termasuk ini gelar-gelar almarhum itu artinya orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, gimana dia mau disebut almarhum kalau dia tidak, misalkan tidak percaya kepada Allah gitu. Almarhum paling almalun artinya yang dilaknat. Kadang-kadang juga kita itu main medsos itu tidak selektif. Artinya kalau ada orang Kristen meninggal kan kadang-kadang karena sudah ada resep di sini innalillahi. Bari ngadoakeun ya Allah maghfir lahu. Samun alaikum. Samun itu racun. Tapi itu mah kan agak saya agak ngeri gitu ya, keras. Kalau samun alaikum itu kan racun untukmu. Kenapa? Karena yang titip salam itu ngeceng, ngahina sebetulnya kan gitu, makanya ngejek gitu. Assalamualaikum itu menghinakan, makanya Nabi menjawabnya samun alaikum gitu. Artinya samun itu kan racun. Itu mah agak keras deh gitu ya, menyebutkan samun alaikum. Enggak lah gitu. Kalau itu mah, kalau saya sih enggak lah, jangan, lebih baik jangan pakai assalamualaikum, nanti dia tahu juga. Waalaikumsalam. Sama. Tetap aja menyebutkan alaina salam juga gimana tuh ya, dan dia enggak ada denger kan, dia mah hanya assalamualaikum untuk semuanya kan, itu kan basa-basi sebetulnya. Itu gitu ya Pak, susahnya dia tuh udah tahu kunci jawabannya, kalau jawabannya itu pasti waalaikumsalam. Kalau misalkan beda dia kok gitu. Saya makanya saya tuh kadang-kadang suka memberikan hal yang agak beda. Misalkan assalamualaikum, saya sering waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atau misalkan salamun alaik. Salamun alaik misalkan. Coba dirubah supaya oh ternyata banyak jawabannya gitu. Salamun alaik.
Ya, sekarang sering misalnya assalamualaikum, enggak terus selamanya waalaikumsalam warahmatullahi, enggak. Misalnya salamun alaika atau nabi alaikassalam gitu. Nah, jadi ternyata jawaban itu banyak gitu, bukan hanya itu aja gitu. Jadi kalau kita nggak jawabnya rada aneh oke, udah memang banyak jawabannya gitu. Pilihan berganda. Ada benar. Satu lagi, karena assalamualaikum itu doa ya, satu. Yang kedua, Hormatan. kewajiban untuk itu. Terus kalau saja assalamualaikum itu misalkan nggak ada berhadapan gitu, dari TV kita sedang memonitor TV, kemudian dia mengatakan assalamualaikum, apakah di situ ada kewajiban untuk mengatakan waalaikumsalam gitu ya? Itu ke satu. Yang kedua, kalau kita memutar rekaman ya Pak ya, dari YouTube atau apalah gitu tentang itu, terus ada assalamualaikum, di situ hukum kita membalas perlu dijawab atau tidak gitu. Nah, itu tergantung niat kata ulama. Jadi seperti kita misalkan nulis di dalam, dulu itu dianalogikan ke surat. Dia kan bikin suratnya assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tergantung niat. Apakah niatnya dia memang salam kepada yang diberikan surat itu, atau ini memang nulis gitu. Nah, kalau misalkan hanya nulis saja itu tidak wajib dijawab. Nah, tetapi kalau misalkan niatnya untuk salam, maka wajib kita menjawabnya. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalkan di TV yang live ya, assalamualaikum, apa kita wajib menjawabnya? Wajib. Hanya tetap tadi disebut wajib kifayah. Artinya kalau yang sudah menjawab di studio aja, seorang aja yang sudah menjawab, semuanya tidak menjawab juga nggak jadi masalah. Nah, kalau rekaman sudah enggak, karena itu rekaman ke beberapa kali, yang pertamanya, yang live-nya gitu. Kalau yang pertamanya mungkin ya hanya tergantung tadi niatnya, apakah salamnya itu memang memberi salam atau memang budaya, sudah terbiasa dibudayakan gitu. Pembukaan gitu, sekedar pembukaan budaya gitu, ritus aja itu. Nah, itu beda, makanya tergantung niatnya. Dan satu lagi tadi, untuk mengucapkan salam ya, kan itu hakul muslim anak muslim ya, berarti udah tahu ini muslim. Kalau misalkan saya ketemu orang-orang di sini, salam nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang kita ketemu orang luar gitu ya, misalkan janjian ketemu, kita nggak tahu dia agamanya apa kan, itu tidak wajib kita assalamualaikum gitu. Husnudon aja masuknya. Nah, ketika kita husnudon, assalamualaikum, ternyata enggak dosa. Bukan Islam, ternyata sudah tahu, ya enggak jadi masalah. Gitu, husnudon itu masuknya nantinya. Nah, kan di kita pada umumnya muslim. Makanya kata Nabi, orang muslim itu harus ada tandanya. Dulu di Arab itu muslim tidak muslim pakai ubed, pakai gamis. Makanya dicirian dengan jenggot. Kenapa? Karena orang non-muslim itu tidak senang jenggot, yang senangnya kumis. Ada juga tidak senang ini, tidak senang ini, maka dicirian ku jenggot. Maka intinya jenggot itu untuk nyirian eta muslim gitu. Tapi ayeuna mah jenggot lain muslim wae. Non-muslim pakai jenggot brewok. Makanya sekarang lamun pakai peci, misalkan pakai sorban, wah geus pasti muslim. Assalamualaikum ya, cirian ku peci. Jadi bukan jenggot lagi sekarang mah peci. Tapi peci oge nu hidang. Orang non muslim juga pakai. Nah, maka kalau gitu gimana saliru gini ya, husnudon aja assalamualaikum. Tetapi kalau sudah tahu jangan husnudon, emang udah tahu misalkan itu orang bukan muslim gitu ya. Kemudian kita udah tahu husnudon salamnya mudah-mudahan dia Islam, yang nggak bisa lah, udah jelas kan itu gitu. Nggak salamnya. Jadi satu hakul muslim al muslim itu yaitu raddus salam atau idalaki tahu pasalim alaih ya, salam tuh, itu teh hormatan orang muslim. Nanti di surga wah salam teh kena tidak kena assalamualaikum gitu ramas banyak nanti di surga. Tahiyatul muslim itu ya. Satu. Yang kedua apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika diundang maka wajib datang.
Ketika diundang apa saja wajib datang. Ibadah syukuran wajib dongkap. Diundang apapun, kecuali kalau di tempat undangan itu ada maksiat, itu boleh nggak datang. Jadi kalau diundang apapun, datangnya yang wajib. Contoh misalkan dia mau nikahan, kita wajib datang. Aduh nggak punya uang, udah bukan uang yang jadi masalah, mah datangnya yang wajib mah. Atau gimana di kita budayanya ngamplop, itu kan budaya, gitu. Enggak, itu mah budaya kan, ngamplop itu kan budaya, gitu. Yang wajibnya datangnya, gitu. Ya datang. Tidak wajib, dibungkus we. Jadi diundang wajib, kalau diundang itu lebih bagus. Termasuk ini misalkan kata yang undang kerja bakti itu wajib datang gitu. Ya iya, pemerintah. Muslim kan Ya. kerja bakti gitu. Kan kata Rasul gini, nanti di akhir zaman akan ketika orang-orang jauh dari ulama, maka Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang dolim. Kata sahabat, ya Rasul, kalau seperti itu gimana kita tetap harus taat kepada pemerintah walaupun pemerintahnya dolim. Sisanya apa? Kita memohon kepada Allah perlindungan, gitu. Jadi walaupun dolim gimana, tetap harus ditaati tah pemimpin teh. Walaupun dolim komodo lamun teu dolim kan gitu. Pemimpin teh harus ditaati, gitu. Hubul waton kata Asy'ari mah, Hasim Asy'ari mah ya, hubul waton minal iman. Cinta negara itu sebagian daripada iman. Itu kata Hasim Asy'ari. Sanes. Gitu. Apa ngambilnya apa ketika Nabi diusir dari Mekah? Dia lihat ke Mekah, ya Allah, kalau saya tidak diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, saya sangat mencintai Mekah. Saya tidak akan keluar dari Mekah. Nah itu yang disebut tadi cinta tanah air itu. Analoginya ke sana katanya. Nabi juga ingin, gitu, sehingga ingin memerdekakan Mekah, maka jadi putus Mekah nanti. Dua ketika diundang itu wajib datang. Wa idastan sohaka pansohlah. Yang ketiga, ketika kalian dimintai untuk nasihat, maka wajib memberikan nasihat. Ya, Pak Ustaz, hapunten, tiasa masihan tausiah di dia. Oh, mangga insyaallah gitu. Gimana waktunya? Makanya saya tuh suka gilir-gilir waktu tuh gitu. Supaya apa? Supaya ya tidak boleh, kan wajib itu. Jadi ketika ada yang minta nasihat, kita wajib menasihati. Nasihatnya dalam apa? Wa tawassabil haq wa tawassobis sabr, dalam hak dan dalam kesabaran. Ya, jadi kalau dimintai nasihat itu wajib. Atau gini adalah minimal ketika dia itu kan punya masalah, kemudian curhat ke kita, kita minimal mendengar, memberikan solusi. Nasihat itu sama. So kan kalau orang yang misalkan curhat, itu kan dia plong serta curhatnya gitu. Kita memberikan tanggapan yang positif aja, itu sudah pahalanya udah besar. Membuat orang lain plong gitu, ya. Nah, itu ya. Yang tiga, yang keempat, wa idza atasha fahamidallah fasamithu. Ketika dia bersin, kemudian menjawab alhamdulillah, maka kita wajib menjawabnya. Yaitu disebut fasamithu, yaitu yarhamukallah. Tapi beda ke zaman sekarang, ada yang bersin telakah, lari lompat kabur. Kopi ya di sini. Ini bersin teh lain ngejawab lompat. Nah, ini juga makanya di sini kalau dalam riwayat Muslim itu dijelaskan wa idza atasha fahamidallah.
kemudian dia menyukta langsung diamalkan. Maka pasamithu, kalian harus samithu. Nah, dalam riwayat Bukhari itu tidak disebutkan pahamidallah, tapi tasmiyatul atis, yaitu menjawab mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin gitu. Nah, kalau dalam ini disebutkannya wa idza maridha fa'udhu, kewajiban lagi ketika ada orang yang sakit itu wajib menengoknya, itu wajib hukumnya. Jadi ketika ada yang sakit wajib ditengok gitu, tengok. Nah, gimana kalau misalkan ada dia itu penyakitnya menular? Sudah jelas di dalam hadis Nabi sudah mengatakan kalau yang kira-kira akan membuat madarat itu enggak usah. Makanya ini sedang masa Covid gini makan kalau ada enggak boleh ditengok ya. Ini tadi yang di Lemur itu tetangga, bukan beda RW sih, saya RW 20 dia RW 16. Ini kan Covid nih, anak-anaknya udah pada besar, udah di luar, suaminya di Aceh kerjanya, kita nggak tahu apa, ke Aceh yang di Aceh, dia sendiri, ada saudaranya, cina kakaknya, ini cina sayur sop cina, karek menyebutkan teh, karek pas ditinggali tinggal seueuh udah lompat pak nggak sih kan lupa karek nyebutkan karek itu kemana aja kan gitu udah lompatnya kan ngasongkeun teh yeuh bari jeung lompat kan gitu. Nah kadang-kadang kan pakai sapu gitu, yang sapunya gitu gitunya. Nah memang gimana kalau nyawayahna keur Covid keur wabah ge mah udah kumaha dasih eta yang cerimanya kan gitu. Nah ini mah ada lagi jadi entah sadada sepuh kakek-kakek positif teu dikasih tahu ku anak-anakna teh dan disi drop kan gitu. Tetangganya mah sudah tahu karena dia merasa asa sehat ka warung teh make ieu atuh bira tenan yang di warung semuanya lari bubar kan positif kan dia teh pakai ari cek si abah teh kamaran kan itu kan ya Allah ya Karim. Kadang-kadang kan sakit kerja mah wabah kieu masyaallah ya Karim, watir ya. Serba salah. Coba kalau meninggal kan sudah di petian, nang karak benteng iblat kan bingung. Eta keur warungna oge enggak? Lan? Keur warungna kabur kakak ieu ke kamar nyumput nyitu nyarioskeun justru eta teh nu gaduh warungna. Lompat gitunya. Nah gitu masalah karena kerkiamannya kumaha teh memang ya makanya kita berdoa kepada Allah ya Allah jangan sampai kita misalkan sedang wabah gini kita meninggalkan saudara juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Udah gini gitu ya. Ya makanya kita berdoa kepada Allah ya cepatlah berlalu ya cepat diangkat oleh Allah lah ya wabah itu. Nah terakhir wa idza mata fa'atbihu, ketika dia meninggal wafat maka diurus dan sampai kita mengantarkan ke makam ya. Nah suatu ketika Nabi mengatakan gini, wahai para sahabat, nanti kalian akan ditanya di kubur ya, akan ditanya di kubur. Siapa yang nanya? Yaitu Munkar dan Nakir. Itu Munkar Nakir itu wajahnya itu menyeramkan dan suaranya seperti geledek di tengah siang bolong. Kemudian kadang-kadang wajahnya itu yang satu hitam, yang satu hijau, biru gitu, seram. Umar berkata, ya Rasul, itu teh untuk orang muslim dan non muslim. Ya, walaupun ke orang muslim dia menyeramkan datangnya, bertanyanya itu menakutkan dan keras sekali sehingga orang-orang sampai kaget. Kata Umar, malaikat itu ke orang muslim itu keras gitu ya Rasul? Iya kata Rasul.
kata Umar, ya Rasul, kalau kita dikubur, saya lah khususnya nanti seperti karakter saya enggak, katanya. Iya, kata Rasul, kamu dikubur juga sama karakternya seperti itu. Kalau gitu, saya nanti kalau ditanya, saya akan bentak dia, kata Umar. Ya, emang ada hadisnya, saya akan bentak dia, katanya gitu. Kurang ngajar gitu kan gitu. Orang muslim, orang mukmin gitu. Ternyata udah kisahnya Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat kan. Setelah wafat dikuburkan, orang-orang pada pulang. Ali ingin tahu Sayyidina Ali. Umar hayang nyaho kumaha jawabanana keur ka Munkar Nakir. Nah ini kan yang namanya juga mukjizat, yang mukjizat ini karomah ya untuk sahabat. Dengar, ditanya tah, dia terdengar oleh Ali. Ali mah kan belum meninggal Sayyidina Ali mah. Nanya Munkar Nakir, marrobuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa cereng gitu cek bahasamu. Ieu aing teh cenah jeung nabi teh cenah keur berjuang teh jeung nabi, piraku teu wau jeung nabi. Saya berjuang dengan nabi teh keur Allah, piraku teu terang. Kamu ini datang ke orang muslim seperti wajah gini, takut malaikat Munkar Nakir. Iya, awas kalau saya sudah di sini, kamu bertanya kepada kaum muslimin dengan wajah itu, saya tempeleng gitu kan. Nah, wanian Umar gitu. Nah, memang hadisnya seperti itu. Makanya semenjak itu katanya kata Munkar Nakir, ya udah, saya semenjak sekarang tidak akan menyeramkan untuk orang mukmin, untuk orang yang baik. Tapi untuk orang-orang yang mukmin tapi jelek, jahat, tetap aku akan menyeramkan gitu. Makanya kata Sayyidina Ali, Umar itu Masya Allah ya Karim, ketika hidupnya dia bermanfaat, setelah matinya pun bermanfaat untuk orang mukmin gitu. Kata Sayyidina Ali itu, pulangnya gitu, Masya Allah ya Karimnya gitu, Umar gitu ya. Galak Umarnya. Beda kan dengan ini, dengan Ad-Daulai itu, ketika dia ditanya oleh Munkar Nakir, terdengar oleh muridnya, marrabuka aja. Kata Imam Daulai kan jago alat dia, emang pertama menciptakan alat nahu sorok. Nanti malaikat, wah marrabuka, maknya di situ ma apa ya? Maksudnya itu di situ ma apa? Apa ma istifham atau ma isim mausul? Saya nggak tahu. Tong loba tanya atuh nyaho kan kacau. Maka jadi ulama mah hebat, dibalik nanya ke malaikat oke. Bisa. Makanya punya ilmu mah teu sieun gitu. Jawab deh, marobuka. Nah, ya itu kan namanya juga karomah ya, namanya juga itu mah keistimewaan dari Allah. Ini hanya contoh-contoh aja gitu ya. Kalau kita mah ya pasti sesuai, kalau gumpur itu aya gitu kan gitu. Ngeper ya aya boro-boro inget naon deui keur gumpur makan gitu ya. Gitu ya. Nah, insyaallah upami kita misalkan sering ngaji, sering baca Quran, kan yang menjawab itu amal-amalan kita. Quran kita yang ngejawabinnya teh gitu. Tahajud kita kan itu. Sedekah kita yang menjawabkannya itu Munkar Nakir. Jadi kita enggak. Maka dihitung sampai 5 itu. Ya kan tingkat kegugupan kita beda. Lama. Enggak. Diremet. Allah kan amal nanti yang menjawabnya. Nah sebetulnya itu kan pertanyaan umumnya, maksudnya itu pertanyaan umum, setiap orang pasti bertanya seperti itu. Tapi nanti yang pertanyaan khususnya sesuai amalannya, hartanya, amal yang lainnya kan itu mah pertanyaan umumnya gitu.
ujian umumnya gitu. Udah pada tahu mata kan semuanya tahu, tapi nanti di sana mah tetap setelah pertanyaan itu pertanyaan yang khusus kelakuan masing-masing yang akan ditanya. Kenapa umur kalian dipakai gini, usia sekian dipakai apa saja, kan itu nanti. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.